Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua kondisi keadaan, atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Dialah Allah yang telah menghidupkan kita, dan yakinlah kelak juga akan mematikan kita. Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan rezeki setiap makhluknya termasuk kita, dan menetapkan setiap takdir dari setiap hamba-hambanya yang ada di permukaan bumi ini. Dia pula Allah yang kelak akan menghidupkan kita kembali di yaumil akhir, yaumul qiyamah, yaumul hisab, untuk memintai pertanggungjawaban dari setiap yang kita lakukan saat ini ketika hidup di dunia. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tak ada pilihan lain kecuali hanya semata-mata hidup di dunia ini untuk taat kepada Allah. Mentaati Allah tentunya tidak sekedar bersifat parsial, tapi mentaati Allah secara totalitas, mentaati Allah secara keseluruhan, mentaati Allah dalam semua hal, imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang pada kita. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, bila ini kita lakukan, maka insyaallah kelak di yaumil akhir kita memiliki hujjah ketika kita ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Bersolawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ini sebagai pertali kita mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat telah menceritakan kepada kita. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, man shalla alayya wahidan, siapa yang bersalawat atasnya satu kali, sallallahu alaihi asharan, Allah bersalawat atas orang itu sebanyak 10 kali. Man shalla alayya asharan, siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah berselawat atasnya sebanyak 100 kali. Man shalla alayya mi'atan, siapa yang berselawat kepada Nabi sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi alfan, Allah pun berselawat atasnya sebanyak 1000 kali. Man shalla alayya alfan, siapa yang berselawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, lam yamut, tidak akan mati hatta yubasyara lahu fil jannah, tidak akan mati seorang yang berselawat sebanyak 1000 kali itu sampai Allah nampakkan, berikan kabar bagi ruh yang berpisah dari jasadnya tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, siapa yang berselawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala lam yamassahu nar, Allah Subhanahu wa taala
akan menjauhkan dia dari api neraka. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, perbanyaklah berselawat kepada Nabi, apalagi di yaumul Jum'ah, hari Jumat Sayyidul Ayyam, maka insyaallah banyak keberkahan. Mengawali khutbah Jumat pada siang ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah, karena sungguh saudaraku, bekal yang baik yang kita persiapkan hidup di dunia tak ada lain kecuali takwa. Bekal yang baik yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir tidak ada lain kecuali ketakwaan. Untuk sampai kepada ketakwaan, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita selalu mentaati Allah tabaraka wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita pahami saat ini kita berada di bulan Muharram 1445 Hijriah, bulan yang biasa dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai momentum untuk melakukan perenungan atau refleksi, melakukan kontemplasi atau muhasabah diri. Bahkan tidak sedikit banyak di antara kaum muslimin di bulan Muharram ini sebagai momentum untuk melakukan resolusi, tuntutan apa yang akan dia lakukan setahun ke depan. Saudaraku yang berbahagia, tentu hal ini dinilai baik di sisi Allah, karena muhasabah terhadap diri seperti yang Nabi SAW nyatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Al-muslimu man salimal muslimun. Muslim itu memberikan keselamatan atau keamanan terhadap muslim yang lain. Fi lisanihi wa yadihi, pada lisannya, perkataannya, dan juga pada tangan atau tindakannya. Wal muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, siapa saja yang telah meninggalkan manahallahu anhu, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang atas dirinya. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, melakukan perenungan muhasabah terhadap pribadi, sikap pribadi kita, maka itu satu hal yang mulia. Bahkan tidak heran kita menjumpai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini banyak umat Islam memaknai hanya hijrah sebatas perbaikan akhlak, dari yang tak baik menjadi baik, dari yang tak mulia menjadi mulia, dari yang mungkin tidak beradab menjadi beradab, dan juga perbaikan terhadap diri dari sisi ibadah, dari yang tak 5 waktu salat menjadi 5 waktu di bulan ini, dan terus hijrah dilakukan dari yang salatnya fardiyah menuju kepada jemaah. Begitu juga terkait dengan muamalah, dilakukan hijrah dari yang biasanya melakukan ribawi yang dimurkai oleh Allah menuju kepada meninggalkan transaksi ribawi yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah yang dipahami hari ini saudaraku. Namun ingat, kalau kita melihat dari af'alnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna hijrah tidak dalam makna yang sempit seperti yang umum dipahami hari ini. Akan tetapi hijrah itu memiliki makna yang luas, seperti yang telah diungkapkan oleh banyak para ulama. Misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hijrah itu nau'an, ada 2 makna, ada 2 pembagian. Apa hijrah yang pertama? Hijrah lahiriyah dan hijrah batiniyah. Hijrah secara lahir, secara fisik, secara penampakan, zahirnya seperti yang Nabi SAW lakukan, hijrah min Makkah ilal Madinah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Namun ada yang kedua, hijrah secara batiniyah, hijrah di mana meninggalkan dari hal yang memperturutkan hawa nafsu, di mana hawa nafsu menuntun, memerintahkan kepada kemaksiatan dan bujukan syaitan laknatullah. Ini 2 makna hijrah, pembagian hijrah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Hal yang senada saudaraku yang berbahagia diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatut Tabukiyah, di mana dalam kitab tersebut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan al-hijrah itu juga memiliki 2 makna. Ada hijrah yang pertama, hijrah bil qalbi wa hijrah bil jismi. Hijrah secara hati. Hijrah secara hati itulah perbaikan diri, manahallahu anhu, meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang.
Apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Riba diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan. Kemaksiatan diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan. Kemungkaran-kemungkaran yang selama ini diperbuat, ditinggalkan, dihentikan. Itu hijrah secara bil qalbi, hijrah secara batiniah, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan hijrah yang ini, saudaraku yang berbahagia, mestinya dimiliki oleh para penguasa hari ini di momentum tahun baru Islam. Kenapa? Karena ketika hijrah secara hati, secara batin itu ada pada diri penguasa, maka kebijakan yang keluar, yang dibuat, mesti berpihak kepada umat, bukan berpihak kepada pengusaha, orang-orang yang selama ini menindas para rakyat dan umat. Saudaraku yang berbahagia, yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Risalatut Tabukiyah, hijrah yang kedua adalah hijrah bil jismi, hijrah secara fisik, secara zahir, secara penampakan, seperti yang Nabi SAW lakukan dahulu. Makanya para ulama memaknai hijrah seperti Ibnu Al-Arabi, ya, di mana beliau mengatakan hijrah itu apa maknanya? Al-hijrah secara makna istilah adalah al-hijratu hiya khurud min daril harbi ila daril Islam, keluar dari negeri yang harbi, yang diperangi, negeri yang tak menerapkan aturan Allah, seperti yang dulu terjadi di kota Mekah, yang mereka sembah adalah taghut-taghut, yang mereka sembah adalah berhala, Lata, Uzza, Manah, Hubal. Itu yang disembah oleh penguasa penduduk kota Mekah yang dahulu ketika jahiliyah. Ilal Islam, ila daril Islam, menuju kepada negara Islam, yakni Madinah, Yasrib yang dahulu dikenal. Makanya setelah baiat Aqabah yang kedua, baiat ketaatan, Rasulullah resmi diangkat dan diminta menjadi pemimpin orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah. Maka Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Darul Islam, negara Islam. Di Madinah dikenal dahulu Yasrib, Madinah yang ketika setelah Nabi hijrah, di sana diterapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum di dalam kitabnya. Apa kata beliau? Al-hijratu hiya khurud min daril kufri ila daril Islam. Keluar dari negara kufur yang tak menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala menuju kepada darul Islam yang menerapkan syariat aturan Allah tabaraka wa taala. Hijrah yang seperti inilah yang mesti kita lakukan di samping hijrah secara hati, hijrah secara batiniah. Karena hadirin saudaraku yang berbahagia, ketika pribadi yang baik, pribadi yang soleh tinggal dalam lingkup situasi kondisi masyarakat yang salah, maka pribadi yang soleh akan menjadi salah. Maka dari itu hijrah yang harus dilakukan tak hanya secara personal, tak hanya secara parsial, tak hanya secara individu, tapi hijrah secara kolektif. Aturan-aturan Allah benar-benar harus diterapkan dalam hidup kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita berada bertanya, hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, itulah hijrah secara fisik, secara lahir, secara jismi, seperti diungkapkan oleh Ibnul Qayyim. Tentu hari ini tak terjadi seperti yang Nabi katakan. Sebagaimana Rasul juga pernah bersabda dalam hadisnya, apa kata Nabi? La hijrata illa ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah dilakukan Fathul Mekah tahun ke-7 Hijriah. Namun saudaraku yang berbahagia, melihat kondisi hari ini, realitas yang ada saat ini, dunia tidak diatur dengan Islam, dunia tak diterapkan aturan syariat Allah. Namun apa yang harus kita lakukan? Tak cukup hijrah secara pribadi, mesti hukum aturan Allah diterapkan. Kenapa demikian? Karena hal itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Di dalam surah kedua ayat ke-208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Totalitas menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan
kafah bermakna jami'an, artinya syariat aturan Allah benar-benar semua diterapkan. Tidak hanya dalam urusan ibadah, tidak hanya dalam urusan salat, zakat, puasa, haji, tidak hanya dalam urusan muamalah, tidak hanya dalam konteks jual beli, tapi hukum jinayat Allah mesti diterapkan. Hukum pergaulan, aturan sosial mesti ada di tengah kehidupan. Begitu juga aturan-aturan Allah yang lainnya benar-benar harus ada, diaplikasikan dalam hidup kehidupan. Inilah makna kafah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, di momentum tahun baru Islam 1445 Hijriah, maka yang harus kita lakukan adalah hijrah. Hijrah secara pribadi, hijrah bin nafsi, hijrah bil qalbi, hijrah batiniyah, dan juga hijrah lahiriah, hijrah bil jismi, hijrah secara fisik perbuatan. Kita benar-benar keluar dari aturan yang tidak mentauhidkan Allah menuju kepada aturan yang semata-mata mentauhidkan Allah dengan menerapkan aturan Allah secara kafah, tentunya dalam institusi yang Allah tabaraka taala ridhoi, yakni al-khilafah ala minhajin nubuwah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وجعل الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوة الإسلام والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأفعاله ومصدرا لأحكامه. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا وقال آية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم تختم لنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.